Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti menurut Yesus, murid-muridnya Bani Israel harus waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, aku Kristus. Nah itu. Jadi sudah terjawab, siapa penyesat yang datang setelah Yesus dan bergelar apa? Jawabannya, penyesat setelah Yesus terangkat bernama Yesus dan bergelar Kristus. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Nah ini yang kita perlu tahu. Karena satu-satunya kelompok manusia, anak keturunan Adam, yang mengaku sebagai pengikut Kristus hanya Kristen. Nasihat Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Artinya penyesat Kristus ini, penyesat yang bergelar Kristus ini akan banyak kemudian pengikutnya yang disesatkan. Dan pengikutnya sudah tentu adalah pengikut Kristus. Ini data, Bung. Lari ke Al-Quran. Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukasirun. Orang-orang kafir tugasnya hanya menyesatkan dan tidak berhenti menyesatkan sampai kiamat. Yesus berkata, hati-hati dengan penyesat. Penyesatnya bergelar Kristus, pengikutnya bernama pengikut Kristus. Pengikut Kristus di dalam ajaran Islam disebut kafir. Al-Quran mengatakan kafir tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Silakan Bang, kita bicara mengenai data. Silakan. Bentar, saya ambil yang terakhir dulu ya. Kafir artinya dalam ajaran Islam, kafir itu halal darahnya ya. Di dalam Islam yang halal darahnya itu adalah orang yang memerangi orang yang tidak bersalah. Itu halal. Ya. Berarti kafir gak halal darahnya ya? Tidak semua kafir halal darahnya. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyakiti orang kafir, itu sama halnya dia menyakiti aku. Itu Nabi kami yang menerangkan itu. Wah. Berarti mantap dong Nabi. Oh iya, namanya ajarannya rahmatan lil alamin. Tidak ada sejarahnya Islam itu kemudian memerangi, kecuali ketika Islam itu diperangi. Kenapa Islam itu membalas ketika diperangi? Karena tujuan orang di luar Islam memerangi Islam adalah untuk seluruh umat manusia. Salah sendiri ketika Islam sudah datang tidak masuk Islam. Jadi kita kembali kepada tema saudara, siapa penyesat yang Yesus katakan yang muncul setelah dia? Apa gelarnya dan apa nama pengikut-pengikutnya? Itu. Ya, silakan. Saya nggak tahu penyesatnya itu siapa. Sekarang menurut Jumat siapa? Yang datang kepada Paulus bergelar Kristus dan pengikutnya kemudian bernama Kristen. Kalau Anda kandidat lain, mari tunjukkan kepada saya. Saya tidak menuduh nih, saya tidak menuduh, tapi saya berdasarkan data. Oke. Data di mana yang mengatakan Paulus itu bergelar Kristus? Oke, kalau itu yang Anda minta, saya katakan kepada saudara, di dalam Matius 24 nomor 24 jelas dikatakan bahwasanya penyesat itu datang dengan memakai nama Kristus. Ada oknum yang datang kepada Paulus mengaku Kristus dan itu bukan manusia. Coba Anda baca di dalam Galatia 1, apa yang diterangkan kemudian oleh Paulus di dalam suratnya. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia,
bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nomor 11-nya diterangkan, sebab aku menegaskan kepadamu, wahai saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, Maria melahirkan apa? Bayi Yesus. Manusia atau bukan? Manusia. Manusia. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia. Sampai sini saudara paham? Kan pertanyaan tadi masih pertanyaan Maria melahirkan siapa? Ya, Maria melahirkan manusia. Yesus ya. Sementara manusia yang dilahirkan oleh Maria bernama Yesus kan? Ya. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari Yesus anak Maria, tetapi dari Yesus yang bukan manusia. Yesus anak Maria berkata, waspadalah kepada Yesus yang bergelar Kristus yang adalah penyesat. Berarti Yesus yang manusia menubuatkan munculnya penyesat yang bernama Yesus yang bukan manusia. Simple. Dan akan menyebabkan banyak orang tersesat. Dan Yesus yang bukan manusia ini memiliki banyak pengikut bernama Kristen. Ini fakta. Oke. Makanya kalau jadi kesimpulan Zuma, siapa itu penyesat? Siapa itu penyesat? Penyesat itu adalah Kristus palsu yang datang kepada Paulus, yang membimbing Paulus untuk mengkristenkan manusia. Oke. Kalau bukan dia, lalu yang mana? Sebentar. Kalau ya, silakan. Ada Kristus asli dan Kristus palsu. Yes. Benar. Oke. Yang menurut Zuma, Kristus yang asli yang mana dan Kristus palsu yang mana? Kristus asli adalah manusia anak Maria. Oke. Sepakat? Waduh, kacau. Ya Allah, kena culik. Aduh, teing oten. Kenapa sih caten-caten ini kagak jelas sekali? Teman-teman bantu di tap-tap komal klap klip. Naik Ya, lagi, Bro Bang Admin, Suma. selamat malam Bro Admin. Selamat malam, Bang. Ya, saudaraku jangan sampai yang punya host ini yang kena tombak. Kalau host yang punya tombak semuanya terdampar. Jadi, ini. Tap. Paulus itu yang mendirikan ajaran Kristen sebagai pengikut Kristus yang palsu. Sebentar, Bang. Ya, memang itu kenyataannya. Paulus mendirikan ajaran Kristen yang artinya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristus itulah yang palsu, kata Yesus. Waspada terhadap Mesias. Kristus yang baru. Tadi pertanyaan saya tadi belum sempat dijawab. Mohon maaf, Bang Udah, Suma Bang Suma jangan naik, digedein ya. Bang Suma jangan digedein, silakan. Itu belum selesai dijawab Zuma. Oke. Jadi Kristus asli adalah yang datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Kristus palsu adalah yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus agar Paulus mengajarkan seluruh bangsa untuk menyembah dirinya. Pertanyaannya, adakah Yesus yang asli mengajarkan menyembah dirinya? Tidak ada. Tidak ada, benar. Lalu siapa yang mau disembah selain daripada Tuhan? Kan begini. Menurut Zuma kan ada Kristus asli sama Kristus palsu. Yes. Benar kan? Betul. Sekarang tolong Zuma tunjukkan siapa itu yang Kristus palsunya. Kristus palsu yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Oke, menurut Zuma apa? Kalau bukan manusia. Iblis. Siapa lagi?
Oke. Coba Anda lihat. Coba Anda lihat di dalam Lukas 4 nomor 6. Saya nggak mau lihat kitab. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 14 atau Yohanes 12 nomor 31. Saya nggak pegang kitab sekarang. Lalu gimana ceritanya saya harus ngajarin saudara? Saya cuma ketika Anda menyatakan bahwa ada asli sama palsu. Ya itu pasti. Buktikan dong. Apa yang harus saya buktikan? Ya, buktikan yang asli sama palsu. Oke. Yang asli itu manusia. Yesus manusia enggak? Yesus manusia. Yang datang kepada Paulus manusia enggak? Menurut Juma? Menurut Paulus. Bukan menurut Juma. Kan Menurut Paulus, jangan menurut saya, saudara. menurut Juma kan yang Menurut Paulus. itulah. Loh, kenapa harus menurut saya sih? Yang saya tahu kawan, Yesus mengaku manusia. Yohanes 1 nomor 51. Aku manusia. Oke. Yang datang kepada Paulus mengaku bukan manusia. Berarti dua oknum yang berbeda. Benar nggak? Loh, yang menyatakan asli sama palsu kan Juma. Yang asli yang manusia kan? Sekarang Juma tolong buktikan yang palsunya. Saudaraku, yang asli yang manusia kan? Ya. Yang palsu yang bukan manusia kan? Iya dong. Sabar. Iya Sabar dong. dulu, oke lah. Sekarang Iya saya mau dong. tahu. Iya dong. Iya dong. Menurut Juma. Gimana Jangan saudara? ketawa, jangan ketawa dulu. Nggak Menurut apa-apa, Juma, biarin yang asli aja Bang itu Suma ketawa. Dia lagi lega. Iya, kenapa? Menurut Juma yang asli Iya. itu masih Iya. masih ada atau sudah tidak ada lagi? Masih ada sampai sekarang, masih ada. Yang Oke. membimbing kalian itu loh. Yang ngajarin kalian makan babi, makan anjing, tidak menyembah kepada Elohim, itu masih ada sampai sekarang. Yang membimbing kalian ke gereja, nyanyi-nyanyi, minum khamar, makan babi dan seterusnya, itu dia masih ada sampai hari ini Jangan kawan. kepanjangan lu ngomong tuh. Lah kan Anda bertanya sama aku kan, Ketika jadi aku Anda bilang jawab. masih ada, tolong buktikan di mana kalau masih ada. Yang Anda sembah siapa? Saya bertanya kepada Anda Kan Anda bertanya sama saya, Anda ingin saya buktikan. Yang Anda sembah siapa? kalau Anda bilang masih ada, buktikan dong adanya di mana. Namanya iblis mana bisa dilihat. Loh, kok larinya ke iblis? Paulus lihat Yesus gak? Kutanya dulu saudara. Ketika ada makhluk datang kepada Paulus mengaku akulah Yesus, Paulus lihat nggak? Cuma, saya tadi bertanya. Saudara, saya Tanya ulang lagi. kepada Anda, Saya kalian ulang lagi. asli masih ada atau enggak? Anda bilang Ada. di mana? Paulus lihat nggak ketika dia datang berupa suara? adanya di Akulah mana menurut kau adanya di Yesus yang kau aniaya. Paulus lihat nggak itu? Paulus lihat nggak? Aku tanya sekali lagi. Cuma, Paulus lihat nggak? Ketika Anda bilang ada, tunjukin dong di mana. Saudaraku Ferdin, iblis hari ini di tengah-tengah kita ada atau tidak? Ada iblis. Bisa kamu tunjukkan? Bisa. Silakan. Mana itu iblis? Iblis itu sekarang yang lagi menyesatkan manusia di Bagus. adalah si Pintar. Nah itu ngomong seenak perut. Yesus berkata, aku manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Sama atau tidak? Sama enggak? Lu jawab dulu. Masih ada. Ayo tunjukin dong. Anda sendiri mengatakan iblis itu masih ada. Betul? Iblis itu masih ada, betul? Makanya Ada. itulah Tapi kita kayak tidak mampu menunjukkan iblis itu. Tapi cara kerja iblis itu adalah memiliki pengikut. Pengikutnya senantiasa membantah, melawan perintah firman Tuhan yang datang kepada para nabi. Sekarang saya tanya kepada saudara, Yesus mengajarkan bersunat atau tidak bersunat? itu. Kau jangan dulu lari ke situ. Mulai. Identitas iblis Anda tak mau kebongkar. Kau mengatakan bahwa ada Kristus.
Ya iyalah kawan. Alamak, gimana ini teman-teman? Gimana ini? Mau Bang, dilanjut nggak usah gak? minta bantuan. Gimana ini? Perdin, kamu jangan ngoceh mulu, malu-maluin kalau gak tahu apa-apa, bertanya, diam, dengarkan, kecuali kamu tahu ada datanya. Ini kamu ngoceh. Oke, atau gini saja deh, atau gini. Kamu ada Bible, ada yang bisa buka data di sini? Karena saudara kita ini Kristen tapi nggak paham Bible. Ada yang lucu di situ. Teman-teman ada nggak? Kenapa orang? Babal, monitor Babal. Ada yang bisa buka Bible? Babal. Kenapa saudara Kristen itu jauh dari Bible? Karena sebenarnya Bible ini bisa menjadi petunjuk sekiranya mereka paham Bible. Bisa buka Bible? Ya. Coba minta tolong bantuannya dibuka Kisah Para Rasul 9 nomor 22. 9 Paralel. Saudara Ferdinand, atur duduknya yang sopan, atur napas, jangan tegang, santai bro. Kita lagi edukasi. Silakan saudaraku Anggur Asam dibuka. Jangan lupa pasang biji mata ya bang. Pasang biji mata sama telinga dipakai. Siap. Bro Ferdinand dibaca ya. Tuh sudah ditampilkan betapa baiknya umat Islam. Coba. Silakan baca Bro Ferdinand. Oke. Ayo. Ini paralel ya. Terjemahan Paralel. tahun berapa? Oke, sip. Ke atas lagi. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa orang ini adalah Mesias. Dia membuktikan dirinya Mesias. Bahasa Yunaninya di sana apa? Kata Yesus di situ nggak ada. Coba tunjukkan nama Yesus. Ada nggak nama Yesus di situ? Mana Yesus? Mana Yesus? Ada. Ada Yesus. Ada. Coba Yesus. Tekan. Yesus nggak? Yesus nggak? Apa bahasa Yunaninya Yesus? Tekan. Yesus nggak? Hostos. Mulai. Ngeri ya. Kok bisa ya? Lembaga Bible Indonesia ada apa dengan dirimu kawan? Kenapa kau berbuat seperti ini? Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara orang kafir dan orang fasik, penolong-penolong setan dalam mendurhakai Tuhan, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Fakta real. Bersyukurlah kalian yang hidup di zaman para apologet Islam hadir. Kalian bisa tercerahkan dan bisa mengenal kebenaran itu seperti apa. Takbir! Allahu Akbar. Masya Allah. Ayo kau buktikan dulu yang asli sama palsu, Kristus yang asli sama palsu. Kembali ke Lah ini yang mengaku Kristus barusan siapa? Ini yang dibicarakan Kisah Para Rasul 922 ini siapa? mana. Yang mengaku Kristus ini siapa? Ini siapa nih? Itu namanya tuh. Itu tuh. Minggir sedikit lagi. Akan tetapi bukan di atas. Akan tetapi siapa ini? Siapa ini? Kata ketiga siapa? Tuh. Siapa itu? Lengkap dong. Tunjukin yang Tuh. lengkap. Apakah di situ? Tuh. Itu siapa itu? Siapa itu? Sahulus. Tuh. Ini orang Kristus nih. Ini Kristusmu ini. Ini Kristusmu. Ngakunya Kristus di mana itu? Lah ini buktinya. Maka dong. Akan tetapi semakin besar pengaruhnya dan dia Paulus membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena dia membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Mana? Mana apa dia adalah Mesias? Loh, tadi mana nama Yesus tadi? Tadi Yesus bahwa Yesus di terjemahannya ada kata Yesus bahwa Yesus adalah Mesias. Padahal kata Yesus itu tak ada kata Yesus di situ. Tahu tuh, itu di atas lampu. Nah itu tuh originalnya. Tekan bang, tekan. Cikluk ya muncul. Oh my God. Anda kurang yakin? Mari sini, tak ajarin. Abangku, saudaraku, Anggur Asam, tolong tunjukkan 1 Korintus 11 nomor 1. Please. 1 Korintus 11 nomor 1. Kenapa pinter-pinternya Islam ini ya? Kita diajarkan untuk belajar. Ini ya? Ya. Apa? Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Original teksnya coba.
Ke bawah. Ke bawah. Original text. Ada nggak kata seperti di situ? Sama seperti. Coba tekan. Cikluk, 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 piau. Katos artinya apa? Katos artinya seperti. Seperti kan? Ya. Mana? Itu seperti kan? Mana kata seperti? Nih. Di atas, katos di atas. Kenapa kau bilang seperti? Itu katos tuh. Artinya seperti. Masuk lagi. Kembalikan sahabatku. Kembalikan. Nah, oke. Nah, lihat. Jadilah pengikutku seperti aku. Seperti aku. Terus. Seperti aku. Terus. Yang menjadi kata pengikutnya apa? Bahasa Yunaninya? Yang tulisan yang di mana Juma? Kau jangan ngarang kau Juma. Apa di situ? Ada nggak? Kristus. Jadi terjemahan yang sebenarnya apa? Terjemahan yang sebenarnya apa? Jadilah pengikutku sebab aku juga adalah Kristus. Juma. Iya lucu. Yesus berkata terakhir. Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Betul? Betul? Ada Kristus palsu, betul? Betul, Bang. Betul. Anda tadi sudah membaca Paulus mengaku Kristus, betul? Mana Betul. ada? Nggak ada di situ. Kau jangan ngarang aja kau. Nggak ada, Pak. Loh. Terpampang Kotus sama datanya. kotus kan beda itu. Saya mau bahasa yang bahasa Indonesia. Nggak usah kau bawa kutus-kutus itu. Udah. Itu kita bahasa asli kitabmu kok aneh. Salahkanlah, kenapa pakai bahasa Yunani? Enten. Saya orang Indonesia, saya harus gunakan bahasa Indonesia. Saya bahasa Indonesia. Oke, kembali lagi ke tema. Menurut saudara, penyesat yang muncul setelahnya gelarnya Kristus atau bukan? Menurut Yesus. Nggak ada yang namanya Kristus penyesat selanjutnya. Bagus. Ini Kristus kalau dia menyesatkan banyak orang sesuai dengan pengakuan saudara, pengikutnya disebut apa? Menurut Anda apa? Menurut Anda Jangan tanya saya, nanti menyakitkan. Saya tanya Anda, Kristus yang sabar, Kristus yang menyesatkan banyak orang, pengikutnya nanti digelari apa? Kata bom SAW, Bang. Kata bom. Ayo jawab saudaraku. Ayo Bang Silakan. Ferdin, ayo. Kamu bisa, Ayo. Kamu bisa, Bang. Penyesat ini yang bergelar Kristus ini, ketika sudah banyak kemudian pengikutnya sesuai dengan nubuatan Yesus, yang dinubuatkan Yesus, maka pengikutnya ini digelari apa? Pengikut Kristus itu gelarnya apa? Hah? apa menurut kau? Kardoba. Tidak sama gelarnya Zuma. Ayo saudara, kalau Kristen ini apa? Artinya apa Kristen ini? Kristen adalah pengikut. Kristen adalah pengikut Kristus. Bagus, terima kasih. Terima kasih. Kristus palsu tapi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya kira kelas saya sudah selesai, saudara Ferdinand. Silakan lembutkan hati saudara menerima kebenaran. Karena sesungguhnya yang disalibkan itu adalah orang pelaku dosa, pemaksiat yang dikutuk oleh Tuhan. Bukanlah Tuhan yang dikutuk sama Tuhan. Demikian, silakan teman-teman diambil alih. Saya bikin kopi campur masako dulu. Ferdinand, pesan saya, lembutkan hatimu kawan. Silakan. Silakan Bang Erik, Bang Bibel berjalan. Gimana, Bang? Bang Ferdin, bisa Anda menerima bahwasanya Kristus palsu itulah yang menyesatkan kalian? Ini nubuatan. Kristus palsu itu menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 11. Terbukti.
umat manusia di muka bumi ini yang beragama Kristen itu paling banyak. Nah, apakah setelah iblis mendengar pernyataan Paulus bahwasanya akan datang roh kebenaran dan seorang penolong, iblis itu diam-diam saja, tenang-tenang saja, ongkang-ongkang kaki, dia terus bertobat gitu, dia terus pensiun gitu jadi iblis untuk menyesatkan? Tidak, Bang. Dia membentuk kerajaan, ya, membentuk kerajaan, menambah pasukan untuk menyesatkan Kristen. Buka mute-nya, Bang. Oke, sebelum ditanggapi izin sebentar. Assalamualaikum Kang Ardi. Kang Ardiansyah, Waalaikumsalam Kang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut diskusinya. Ya, Assalamualaikum. Iwan Pilah ya, sambil di tap-tap kalau bisa ditembusin 1M ya saudaraku semuanya, dan jangan lupa di follow akun narasumber muslim di atas yang belum follow. Terima kasih saudaraku semuanya ya. Sambil follow akun saya ya. Ini akun saya yang ketiga. Ya, saya juga, saya butuh 500 lagi biar bisa open cam. Saudaraku ya. Terima kasih semuanya. Izin di follow. Terima kasih. Oke, silakan Ferdin, silakan. Bro. Silakan Bang Ferdin. Yang di mana yang mau saya tanggapin tadi? Macet. Kok macet? Gimana? Apakah Anda tidak sadar yang menyesatkan banyak orang itu adalah Kristus palsu? Kalau kita hitung secara nominal, manusia di muka bumi ini yang paling banyak memeluk suatu agama itu adalah Kristen. Matius 24 nomor 11 kata Yesus, Mesias palsu atau nabi-nabi palsu itu banyak menyesatkan orang. Itu buktinya. Perkataan Yesus itu semuanya yang menggenapi kalian. Seluruh dari perkataan Yesus itu yang menggenapi kalian. Apalagi di Matius 15 nomor 24. Itu jelas. Oke. Terus menurut pertanyaan saya tadi, Ya. ketika pernyataan Zuma bahwa ada Kristus asli sama palsu, Anda sekalian belum jawab yang palsunya yang mana? Dijawab Yang palsu dong. itu yang datang kepada kalian, yang datang mengaku bertemu dengan Paulus. Terus Kan sudah dijelaskan Bang Zuma tadi. Dia iya. lalu yang asli ada di mana? Yang asli berada di langit, terangkat ke langit. Kata siapa? Loh, Kata Bibelmu lah. emang selama ini Terangkat ke langit kata siapa? Kata Bibelmu. Kata Bibelmu malaikat. yang mengatakan. bingung saya. Kata malaikat, Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan turun kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Ketika Yesus terangkat ke langit, sabar. Ketika Yesus terangkat ke langit, lengkap dengan jasadnya atau tidak? Sabar kawan. Kata siapa? Kalau Anda ingin berdiskusi dengan saya, kita tanya jawab. Ketika kemudian Yesus terangkat ke langit, dia lengkap jasad atau tidak? Lengkap. Ketika datang untuk kedua kalinya, lengkap atau tidak? Lengkap. Yang datang kepada Paulus lengkap atau tidak? Kenapa kamu kesini? Udah, akui kebenaran itu kebenaran. Jangan nipu diri Anda. Yesus datang kedua kalinya dengan jasad. Yang datang kepada Paulus tanpa jasad. Itu bukti bahwa yang datang kepada Paulus palsu, bukan asli. Dah, selesai. Masya Allah. Kurang apa lagi penjelasannya? Mau terjun ke ujung kiamat. Di ujung kiamat, Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang yang datang kepadaku karena menyangka aku ini yang mereka sembah. Yesus, ya paman, bukankah kami yang telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat dengan memakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, nyala daripada aku tidak mengenal kalian semua adalah pembuat kejahatan. Udah selesai kan? Karena kalian mengaku
Anggap yang palsu itu adalah Yesus. Ketika yang turun kedua kalinya yang asli datang, aku anak manusia, utusan Tuhan, Mesias untuk Bani Israel. Kalian datang kepadanya bersungut-sungut, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yesus heran, siapalah ini? Kepalanya botak semua, matanya satu. Kalian siapa? Aku yang bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu. Yesus mengatakan, oh sorry aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Di mana mereka pergi? Di mana mereka pergi? Matius 13:90. Pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka kekal di dalamnya. Finari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu jelas itu. Tadi kau bilang yang palsu siapa? Yang palsu itu yang bukan manusia, Cak Ayu. Anda ngerti Kristus? Apa arti Kristus? Kristus adalah manusia yang diurapi. Betul atau betul? Kristus manusia yang diurapi. Aduh. Betul atau betul? Betul? Betul, Pak. Betul? Betul, Betul atau tidak? Jujur. Betul nggak? Betul nggak? Sarungnya dinaikin dong, jangan dibuang. Sarung dinaikkan kembali. Kristus artinya adalah orang yang diurapi. Mesias dalam bahasa Ibrani artinya orang yang diurapi. Sedangkan orang manusia, Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Kristus, tapi bukan manusia. Apa itu namanya? Apa itu namanya? Gimpeulu kalau Anda tidak percaya. Yes. Gimana saudara saya ini? Yang disebut Mesias dalam bahasa Ibrani itu artinya manusia yang diurapi. Dalam bahasa Yunani disebut Kristos. Kristos artinya orang atau manusia yang diurapi, yang datang kepada Paulus. Menurut Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari Kristus. Karena Kristus itu adalah manusia, wajib manusia. Yesus dibaptis. Kenapa dia dibaptis? Dia diurapin. Kenapa? Dia adalah Mesias. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, berarti bukan orang, berarti bukan Kristus. Kalaupun dia mengaku Kristus, berarti palsu. Malaikat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya seperti kalian melihat ketika ia terangkat, lengkap dengan jasad. Makanya dalam Matius 24 nomor 23, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik penjara, jangan kau percaya, sebab kedatanganku yang kedua sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatanganku yang kedua. Apabila kau melihat anak manusia, coba, Yesus menerangkan di data nomor 27-nya, nomor 30-nya. Apabila kau melihat anak manusia turun bersama dengan awan, diiringi dengan malaikat-malaikatnya. Coba, Yesus datang sebagai apa kata Yesus? Sebagai anak manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Siapa dia? Tanya diri Anda sendiri. Tanya. Tanya. Oke. Saya nggak bertanya itu. Sekarang saya mau tanya. Menurut Subhanallah. Jangan dulu ketawa. Menurut tolong. Anak manusia bisa turun bersama para malaikat? Yes. Bisa. Bisa. Kenapa tidak? Anak manusia siapa? Anak manusia Al-Masih, Isa Al-Masih, Yeshua Hamasya. Kamu tahu enggak? Kamu tahu enggak, saudara? Jangankan beliau, orang di dalam kitab Wahyu, malaikat Mikail berperang bersama dengan iblis ular naga tua bersama dengan pasukan malaikat-malaikatnya. Apa yang salah di situ? Nggak ada. Jangan jadi alasan karena dia malaikat maka dia adalah Tuhan. Jangan kayak gitulah kawan. Jangan memperbodoh diri. Saya nggak ngomong gitu. Kau yang ngomong gitu. Jangan memperbodoh diri kawanku. Jangan memperbodoh diri, saudara. Jangan gengsi terhadap kebenaran, ya. Lembutkan hati saudara. Lembutkan hati saudara. Lembutkan. Saya hanya sebagai pemberi peringatan sebagai saudara Anda. Ya, gitulah. Ya udah. Lanjut teman-teman. Silakan. Saya menyala abangku luar biasa. Teman-teman sambil di tap ya tembusin 1M saudaraku.
Silakan mungkin gimana Ferdin, kau masih mau belajar atau kau tetap ngeyel? Kita ganti. Nggak ngeyel, nggak belajar. Ketika menurut Zuma, anak manusia yang turun bersama para malaikat, ketika saya bertanya bahwa menurut Zuma anak manusia bisa turun, oke, kita sepakat. Lalu Iya, tapi gini bro, biar ada edukasi. Maksud gua gini, harusnya lo tadi kalau tidak sepakat ada sanggahan dan bawa data gitu. Tapi ya kami maklum kalau lo memang kagak pernah baca biblos gitu. Jadi ya gimana, lo gak bisa nyanggah, sehingga kalau lo sudah angkat tangan ya mendingan turun gitu. Gua ganti pasien gitu. Jangan. Tadi sahabat kita Bang Anggur Asam boleh sekali lagi minta Silakan, mohon bantuannya Anggur Bang. Kita bagi-bagi amal jariah. Tolong tunjukkan 2 Yohanes 1 nomor 7. Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Jangan dibuka semua, Ustaz, cuma Enggak apa-apa, biar Bang. sedikit-sedikit. Aduh, bahaya nih kalau di ilmunya di ini nanti bom-bom tambah panas ini. Nah, dibaca Bang, dibaca. Saya baca ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, Paulus mengatakan yang datang kepadanya manusia atau bukan? Yesus yang datang kepadanya manusia atau bukan? Coba Galatia 1 nomor 11 12. Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah Yesus yang bukan manusia. Betul? Coba dibuka. Galatia 1 11 dan nomor 12. Coba. Wah, ini banyak ilmu dapat ini. Aduh. Nah, langsung dibaca. Sebab aku. Baca kawan. Baca. Bagi-bagi amal jariah kita. Silakan. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, hai Kristen, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Wih. Data valid ini valid. Penyesat, pembohong, penipu, iblis, setan, lanat. Siapakah dia? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, dari Roma sampai ke Indonesia, yang mengajarkan bahwa Yesus bukanlah manusia? Itulah antikristus, itulah penyesatnya. Siapa itu? Paman, siapa yang tidak mengaku Yesus itu datang kepadanya bukan sebagai manusia, Paman? Siapa? Oi, siapa? Perlin, jawab Perlin. Siapa yang mengaku Yesus datang tapi bukan manusia? Siapa? Itulah penyesatnya yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus dalam suratnya Galatia 1 11 12 menggenapi itu semua. Pengikutnya bernama Kristen yang mengusir setan, bermujizat, bernubuat, memanggil Yesus dalam panggilan Tuhan, semuanya akan diusir ke neraka. Di dalam datanya Matius 7 nomor 22 dengan 23. Oke. Apa lagi? Masih ada perlawanan, masih. Ayo, pingsan. Masih kuat berdiri. Masih kuat berdiri. Masih kuat. Saya selalu berdiri. Saudaraku Anggur, bagi-bagi amal jariah kita. Terakhir, masuk ke Matius 23 nomor 15. Yuk, masuk aja. Enggak, Anda berargumen, silakan. Nanti datanya kita tunjukkan. Silakan, apa yang Anda ingin katakan? Maksudnya gimana? Aku juga bingung. Saya kan udah membuktikan bahwa yang disebut penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Siapa yang tadi berkata aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus? Siapa itu? Siapa itu, Bang?
Mana? Tunjukin datanya tadi. Alamak. Aduh. Pak, tolong disimak ya Pak. Ini dia udah bang semua udah teriak-teriak. Kalau mau kroyok, berserah. Mau dikeroyok. Udah. Saudaraku, coba masih di Matius 23 nomor 15 kawan. Itu aja. Ah, ini dia. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah kau jadikan dia sebagai pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, siapa orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikutnya? Siapa? Jawab. Siapa bang? Kalau orang Farisi, Ya, Paulus bagus. mantan Farisi. Bagus. Sudah terjawab ya? Terima kasih. Siapa nama pengikutnya yang ditobatkan masuk menjadi pengikutnya? Siapa? Paulus. Pengikutnya namanya apa? Dia Paulus. menjadi paus di Roma. Apa nama pengikutnya? Kanyolik. Kok jadi paus? Hubungannya kemana ke jadi paus? Bukannya dia pernah jadi paus? Kata siapa? Kata saya barusan. Datanya mana? Itu paus. Diambil dari kata apa itu? Paulus, bukan Wah. paus. Oh beda ya, beda. Oke. Sampai ndak ke Roma dia? Menurut Zuma sampai nggak? Saya nggak tahu. Pada saat itu saya belum terangkat jadi RT di Vatikan. Saya juga nggak tahu. Sama kita berarti. Iya. Sama kita berarti. Lalu siapa yang dimaksud di sini? Orang Farisi. Filipi 3. Aku adalah orang Farisi. Itu siapa? Kalau orang Farisi yang ditobatkan dan menjadi Bukan orang Farisi yang ditobatkan. Orang Farisi yang mempertobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya. Menjadi orang neraka tapi. ya nggak ada. Loh kok nggak ada pula? Loh, kalau sepengetahuan saya, orang Farisi yang ditobatkan dan Bukan menjadi- orang Farisi yang ditobatkan. Orang Farisi mana ada pernah tobat? Orang Farisi itu harus. Paulus kan dari Farisi. Ya itu dia yang dimaksud. Terima kasih Anda sudah menjawab. Bertobat Gitu dan dong. menjadi Kristus. Makanya Iya bertobat menurut saudara menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana? Yang bukan manusia bukan? Betul? Kristus Betul? yang menobatkan dia. Kristus yang menobatkan Dia pengikut Kristus. Betul. Kristus yang mana? Yang bukan manusia bukan? Betul? Menurut Zuma yang mana? Jadi menurut saya membaca Galatia 1 nomor 11, dia menjadi pengikut Kristus yang bukan manusia. Betul? Pasti dibilang betul. Nah, iya dong, gitu. Nah, sekarang kalau Anda sudah mengatakan betul, pengikut Paulus agamanya apa? Pengikut Paulus? Iya, agamanya apa? Nggak tahu. Oh, Mama ternyata Anda sudah paham. Saya hanya ingin mengatakan kawan, Al-Quran saya mengatakan ya'iduhum wa yumannihim. Lalu dikatakan kemudian wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang kafir sembah itu adalah setan yang durhaka. Itu aja. Itu pesan saya. Menurut Islam, orang kafir menyembah setan yang durhaka. Kalau Anda menolak pernyataan Al-Quranul Karim sebagai sirat, sebagai jalan menuju kepada keselamatan, maka tolong tunjukkan Anda tidak menyembah kepada setan yang durhaka dengan Anda membantah dalil demi dalil yang saya sajikan tadi, dan buktikan bahwa Kristus yang datang kepada Paulus itu adalah manusia.